kayak mau nyari referensi musik susah, mau apa susah, mau belajar teknik susah. Itu yang bikin ya memang waktu itu gue nggak tahu sama sekali, buta gitu, Deng. Buta sama sekali, Deng. Cuman bermodalkan suka musik aja, iya. Gue buta sama sekali soal referensi musik. Ternyata maksud gue musik itu luas banget gitu. Jadi kayak gue ingat banget hari pertama gue datang, terus abis kenal sama anak, terus kayak ada teman-teman ngejam gitu kan, terus mereka ini lagu apa, main lagu apa, chicken. Gue udah hati chicken apaan nih? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik saja, tetap sehat-sehat selalu, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan nih. Sekarang masih dalam masa-masa PSBB, so tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan juga. Oke teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So teman-teman yang udah nonton episode sebelumnya, semoga itu bisa bermanfaat buat kalian, memberikan kalian masukan yang positif juga, dan juga memberikan gambaran dunia musik tuh kayak gimana sih, orang-orang yang ada di dunia musik tuh seperti apa sih. Semoga itu bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Nah, di episode kali ini gue sangat senang karena didatangi oleh senior gue. Dia juga salah satu orang yang hadir di perjalanan karir gue dari gue memulai sampai sekarang gitu. Dan juga gue kan ngobrol-ngobrol nih apa aja yang pengalaman apa yang dia bisa bagikan ke teman-teman semua juga. Dan juga dia merupakan seorang musisi yang dari daerah ya, jadi dia adalah perantau di Jakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan tanya-tanya sesusah apa sih hidup di Jakarta itu. So please welcome Serundeng kali ini ada Yudit Ferdinandus. Guys, halo. Keren. Boleh introduce Ale dari mana? Ya udah Ale dari mana? Sempat Ale dari Sunda sih nggak mungkin ya. Halo semuanya, nama saya Yudit Ferdinandus. Lahir besar dan asli dari Ambon, Maluku. Maluku ya. Maluku. Keren. udah gitu dong. Iya, benar. Udah gitu dong. Apa harus ada? Benar, ada benar. Jadi kayak ada beta kalau kata-kata banyak tahu lah. Tapi kalau cukup sampai itu ya udah. Jadi kayak itu ada musisi dari Maluku ya. Betul, dari Ambon. Dari Ambon, Indonesia Timur. Kita akan ngobrol-ngobrol sejak kapan dia ke Jakarta. Nah, sekarang lagi main sama siapa nih, Kak? Main sama siapa? Main sama Abigail di rumah sama anak gua. Enggak usah bermusik. Oh, bermusik. Kalau bermusik sekarang ya masih yang sering sama Marion Jola sama Sax in the City sama Om Andre Hanusa ya itu paling. Sama reguleran aja. Reguleran. Gitu. Jadi Kak Yudit ini adalah sessionis basis. Session basis ya? Pengamen basis aja. Gue main sama siapa aja gue. Siapa aja yang penting dibayar. Iya, yang penting uang. Kalau enggak beta tagih. Karena itu bisa juga ya. Bisa. Keren. Oke, kita akan ngobrol nih Kak Yudit. Thank you banget dulu nih udah datang di Serundeng nih. Cos dulu. Selalu jangan kaku dong. Kayak kaku. Kesana kita baru kenal ya sebelumnya. Oke, jadi Kak Yudit ini adalah basis dan juga dia berasal dari Ambon. Tadi dia udah bilang kalau dia lahir kecil besar di Ambon ya. Betul. Berarti Ale kesini itu tahun ke Jakarta itu tahun 2005. 2005. Itu Ale umur lulus SMA ya? Umur berapa ya itu? 18 17 18 mungkin ya. 17 18 lah. Oh, berarti dari lulus SMA langsung ke Jakarta. Iya, ke Jakarta. Nah, mungkin mundur sedikit. Ale kenal musik pertama kali gimana tuh, boleh diceritain enggak? Ya musik sih mungkin dari kecil ya. Cuman kalau belajar kalau kenal musik udah dari kecil, maksudnya kan kayak kita di Ambon kan di gereja tuh vokal grup apa gitu tiap minggu ya. Cuman kalau benar-benar belajar instrumen musik tuh baru mungkin sekitar SMP kayaknya. SD mau ke SMP gitu itu mulai belajar main gitar. Awalnya karena yang tadi gue bilang kan ada vokal grup gitu kan tiap minggu di gereja. Nah jadi waktu itu bokap tuh yang masih main gitar. Nah lama-lama kayak gue juga pengen gitu. Biasanya kan gue ikut nyanyi, habis itu gue coba main gitar mainnya masih ingat banget main di A tuh, jadi cuma A, D sama E yang gampang ya kan, main buat vokal grup doang di gereja. Udah habis itu lama-lama mulai tuh belajar.
sampai SMP lah tuh mulai bisa maksudnya kayak main dari C, dari F. F tuh kan biasanya agak susah ya kalau balok, itu ya. kunci balok. Orang Ambon bilang juga cereng gitu kayak susah. Terus udah tuh sampai SMP belajar masih main gitar. Main gitar terus belajar main drum dikit-dikit meskipun nggak punya drum waktu itu. Jadi kayak mulai tertarik aja gitu dengan bunyi-bunyi drum gitu, kayaknya seru. Keren ya drum. Keren ya. Tapi dulu pertama kali ya itu main gitar. Nah, terus akhirnya menjadi bassist itu di Ambon udah main bass atau? Di Ambon udah main bass. Jadi itu kenapa? Tadinya gue main gitar, terus sebelumnya gue nggak memimpikan buat kayak jadi musisi gitu, enggak sih. Iya. Sejujurnya. Jadi kayak awalnya itu cita-cita banyak beta sebenarnya. Tadinya awalnya gue mau jadi polisi. Keren. Jadi udah mau tes polisi, tapi papa mama nggak mengizinkan gitu loh, nggak merestui istilah bahasanya. Iya benar. Jadi beta tes polisi, papa mama nggak setuju, akhirnya udah nggak jadi. Terus waktu itu beta punya mimpi mau jadi pilot juga, waktu itu, tapi karena nggak mungkin lah, nggak mungkin karena duitnya kan pasti gede. Akhirnya bukan musisi itu jadi jalan terakhir, cuman kayak ya udah untuk ini gue kayak coba-coba main musik dulu kali ya gitu. Akhirnya awalnya gue mau main drum tuh. Sebenarnya mau main drum, cuman karena tangan gue ini bekas patah 3 kali. Wow. Yang kanan 2 kali, kiri sekali. Jadi waktu itu di gereja pada drum gitu kan kayak mama tuh kayak agak khawatir kalau tangan tuh agak jadi akhirnya gue pikir main apa ya. Terus pikir-pikir cobalah bass gitu. Coba main bass. Main bass. Enak juga nih. Gue ingat banget lagu yang pertama yang bisa. Pertama yang gue bisa tuh tahu lagu I can't stop deng itu kan gampang. Nah jadi akhirnya gue belajar dari situ main bass. Terus waktu itu bokap sempet ke Jakarta, gue nitip beli bass, terus bokap dikasih waktu itu sama ada kenalan dikasih bass, bokap bawa ke Ambon. Nah itu bass gue pertama. Gue mulai belajar bass tuh udah SMA lah, itu udah mulai SMA kelas 2 kelas 3 udah mau lulus gitu mulai belajar main bass sampai sekarang. Itu jadi yang akhirnya bermain bass ya. Main bass. Nah, ini mungkin menarik nih kalau buat gue pribadi ya, kayak maksudnya kan di Ambon apalagi zaman Ale nih, kalau sekarang mungkin hampir di seluruh Indonesia musik udah lumayan lah ada karena udah ada sosial media, orang tahu musisi udah bisa hidup lah gitu. Nah, kalau zaman Ale kan belum kayak sekarang pasti belum zaman itu belum. Musisi gimana sih di Ambon sendiri? Nah waktu itu musisi itu mungkin belum terlalu kedengeran kayak sekarang ya, karena 2005 itu baru selesainya masa-masa kerusuhan tuh di Ambon. Kerusuhan itu kan dari 99 sampai kurang lebih 2003 2004 lah, jadi kurang lebih 5 tahun. Jadi musik juga belum terlalu yang gimana-gimana banget. Jadi terus waktu itu belum ada internet, belum ada YouTube apa segala macam. Jadi beta itu main bassnya juga, misalnya sore-sore bokap putar lagu, baru beta ikut aja tuh. Makanya tadi beta bilang beta belajarnya pertama bisanya lagu itu. Terus kayak cuman emang kalau dengar kayak referensi musik gitu udah dari kecil, dari luar, karena bokap gue pelaut, jadi dia tuh suka bawa pulang kaset-kaset tuh band-band dari luar kayak Deep Purple, kayak Toto, kayak MLTR, Michael Learns gitu-gitu. Bon Jovi udah beta dengar dari kecil emang, karena bokap selalu bawa itu, dan dia kan belajar sampai ke luar negeri. Jadi di rumah tuh banyak kaset-kaset gitu, jadi kayak lagu Toto, Afrika atau I'll Be Over You itu gue udah denger dari kecil gitu. Bahkan nggak tahu, mungkin gue lupa ya sekarang masih ada nggak kasetnya. Terakhir kali gue pulang ke Ambon tuh masih nggak terakhir kali sih, berapa tahun lalu gue pulang ke Ambon itu masih ada kaset-kasetnya, jadi kayak masih disimpan tuh. Ya itu mungkin kayak kenang-kenangannya bokap waktu berlayar lah ya gitu, masih ada. Jadi gue emang tumbuhnya dari kecil udah denger lagu-lagu kayak gitu. Cuman kalau untuk musisi sendiri waktu itu bener-bener kayak nggak kelihatan gitu ya di masa itu, karena baru selesai kerusuhan. Jadi kayak mau nyari referensi musik susah, mau susah, mau belajar teknik susah. Itu yang bikin ya memang waktu itu gua nggak tahu sama sekali, buta gitu, buta sama sekali deh. Cuman bermodalkan suka musik aja, ya udah main gitu. Nah, itu tuh lumayan struggle fight. Akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta, itu gimana ceritanya, Kak? Ya akhirnya gua berpikir kayak ya udahlah ya, coba kali ini tekunin musik gitu. Akhirnya gue bilang ke bokap nyokap, boleh nggak gue ke Jakarta? Tadi itu gue awalnya buat les
Oh, oke. Gue les di salah satu sekolah musik di Gunung Sahari situ. Oke. Gereja, musik gereja gitu, Abalov. Oh, Nah, mereka aduh dulu deh. punya sekolah musik namanya Mainstream. Oh, Mainstream. Nah, gua ke Jakarta terus setelah cari-cari informasi segala macam, telepon segala macam. Oh ya udah, sebelum itu ini dulu waktu gua bilang mau ke Jakarta, nyokap gua sempet telepon ke ISI Jogja. Oh, Jogja. Terus mereka kirim tuh, gue ingat banget mereka kirim brosurnya segala macam gitu. Terus gue pikir-pikir, aduh, enggak deh, coba ke Jakarta dulu deh waktu itu. Enggak ada pertimbangan apa-apa sih, kayak ya coba ke Jakarta dulu deh, les dulu deh. Akhirnya gue ke Jakarta lah itu 2005 untuk les di Mainstream itu di Gunung Sahari. Itu sekitar berapa bulan ya? 6 bulan kalau nggak salah. Oke. Gue les di situ. Terus yang ngajarin gue itu Mas Anto namanya. Mas Anto itu sekarang basisnya Bang Judika. Oh, ya, oke. itu guru gue pertama kali ke Jakarta. Okay. Iya. Basisnya Bang Judika, Mas Anto itu guru gue pertama kali. Nah, terus habis les dari situ udah selesai. Gue masih belum tahu tuh mau balik ke Ambon apa ke Jakarta. Jadi kayak di tengah-tengah gitu, tengah-tengah kebimbangan gitu, kakak gue ngajak gue untuk ya udah ikut kakak dulu nih ke Tangerang. Gue pindah lah ke Tangerang waktu itu ke Cimone. Pindah ke Tangerang ke Cimone, terus tinggal di sana kurang lebih berapa lama ya? Lumayan sih gue sama kakak gue. Nah dari situ gue sempet les di Farabi Dharma Wangsa ya. Jadi cuman seminggu sekali waktu itu gue kan dari naik bus tuh dari Tangerang ke situ. Ya cuman 1 tahun doang, bentar doang kok, gak lama. Udah abis itu gue nganggur deh. Oke. Gurunya siapa? Gurunya itu waktu itu, aduh, Mas siapa? Mas Prabudi Dharma ya, Om Pra. Nah, terus abis itu gue nganggur itu sekitar tahun 2006-an lah. Ya 2006 2007 akhirnya kayak ya udah gue memutuskan untuk coba kali kuliah musik gitu. Nah, kuliah musik itu informasi awalnya itu tadinya gue mau masuk di UPH sebenarnya. Ya, Tangerang. Nah, Tangerang UPH. Nah, gue ingat banget gue tes di UPH itu gelombang terakhir, gelombang ke-8. Itu pun tes dibayarin sama teman gereja gue di Tangerang. Jadi mereka yang anak UPH, mereka yang bantuin gue untuk tes di situ. Tes, gue lulus grade B. Aduh gue lupa harganya, harus bayar duit sekitar berapa? 50 sekian lah gitu. Itu mahal sih, duit mahal banget. Akhirnya nggak jadi karena duitnya mahal. Ya gue mulai berpikir untuk mengubur impian gue kayaknya untuk kuliah musik. Nah akhirnya gue baru ingat waktu gue les di Mainstream itu, gue dikasih buku. Buku sama Mas Anto slap bass yang nulis Mas Franky Sadikin. Nah, terus di belakang buku itu ada profilnya Mas Franky kan ngajar di IMI. Nah, akhirnya gue ingat dari situ. Akhirnya dari belakang buku itu gue tahu bahwa ada kampus musik namanya IMI, Institut Musik Indonesia. Akhirnya gue datang lah ke sana naik motor, ditemenin temen gue ke Pulau Gadung dari Tangerang. Sungguh jauh. Ke Pulau Gadung, datang ke IMI. Akhirnya tanya, gue telepon nyokap bokap, gimana mam harganya segini, harganya jauh di bawah yang UPH sih. Jadi akhirnya nyokap gue menyanggupi, mama menyanggupi, oke mama bisa nih bayar kamu segini, dengan catatan kalau nggak salah, jadi kayak di kredit gitu, jadi kayak dia bayarin gue, nanti dipotong tiap bulan dari gajinya dia kan, mama kan pegawai negeri kan, jadi tiap bulan tuh dipotong dari gajinya dia. Akhirnya udah gitu deh, sampai akhirnya kuliah. Ya buat teman-teman gitu. Mungkin yang bingung atau lupa IMI itu apa, masih banyak lulusan-lulusan yang udah ada di Serundeng kemarin. Ada Mas Badai. Ada Martin, ada Karoni. Ya, Roni juga. Ada siapa lagi kemarin ya? Ada banyak nih IMI. Jadi IMI lumayan berpengaruh di dunia musik Indonesia ya. Iya. Lumayan lah, ada lah ya. Begitu. Nah, mungkin yang menarik nih Kak. Tadi kan Ale bilang 2006 dan 2007 sempat ya habis dari Farabi, habis itu nganggur sampai kuliah. Nah, di fase itu Ale sempat ada hopeless enggak sih sama musik, kayaknya bukan musik deh. Hopeless sih atau fight aja gitu. Iya, sebenarnya mau bilang hopeless enggak sih. Cuman kayak di saat itu gue sendiri bingung mau ngapain ya. Jadi kerjaan gue waktu itu cuman tiap hari, kan kakak gue itu perawat waktu itu. Dia perawat di salah satu rumah sakit di Tangerang. Jadi gue sama
adenya dia. Jadi mereka berdua nih sepupu gue ya. Jadi dia kalau berangkat kerja udah gue sama sepupu gue nih yang cowok nggak ngapa-ngapain, kita di rumah di kosan gitu nggak ngapa-ngapain. Ya udah biasa main sama anak-anak sekitar, kalau nggak gue ngamen, biasanya gue ngamen sama sepupu gue di Terminal Cimone. Karena kosan gue itu deket Terminal Cimone ya. Jadi kalau orang Cimone pasti tahu Terminal Cimone, itu dulu kosan gue deket situ. Nah gue sama sepupu gue ngamen tuh di situ. Bener-bener ya bertahan hidupnya dari situ. Tapi kalau tujuan gue bermain musik, emang gue pengen banget jadi musisi waktu itu. Tapi kayak gue merasa mungkin gue harus kubur sementara kali ini impian gue bermusik waktu itu ya. Kayak karena keadaan kayak gue nggak ada duit, apa makan juga harus numpang sama kakak sepupu gue gitu segala macem gitu. Akhirnya pas di satu titik gue inget gue mau kuliah lagi, maksudnya gue punya impian itu, akhirnya gue menghubungi lah mama papa untuk kayak, karena waktu itu bokap nyokap tuh udah sempet kayak ngomong ya udah kalau memang nggak ngapa-ngapain lagi di sana, mending pulang ya pulang aja. Atau mungkin waktu itu bokap nyokap udah bilang udah kamu pulang aja, kuliah aja di Ambon. Jadi nyokap gua kan kayak pegawai negeri, nanti kamu bisa lah ini gantiin mama di kantor atau apa gitu segala macam gitu. Cuman gua berpikir kayak ini bukan gua banget gitu kerja di belakang meja. Terus mungkin waktu itu kurang lebih 70% tuh hati gua harus main musik nih, harus main musik apapun yang terjadi gitu. Jadi kayak ya udah kalau udah nyemplung sekalian gitu ya. Jadi akhirnya itu yang bikin gua tetap bertahan sampai akhirnya memberanikan diri untuk kuliah di 2007 itu. Keren. Gitu. Di IMI lulus Kak? Di IMI puji Tuhan lulus. Lulus ya. Soalnya Kak Yudit nih salah satu dari teman-teman gue yang IMI yang lulus. Soalnya banyak juga yang lolos ya, benar itu istilahnya ya. Kalau nggak lulus dia lolos. Iya, gue lulus. Lolos bukan berarti tidak bisa bekerja juga di musiknya. Tapi itu tetap balik ke diri masing-masing. Betul. Nah pas kuliah nih Kak, suka duka sebagai seorang perantauan, kalau kayak teman-teman yang kuliah di IMI tapi orang Jakarta kan masih ada keluarga, kayak kuliah biasa lah itu. Betul. Nah kalau sebagai perantauan udah kuliah di Jakarta, terus kuliah musik pula, bukan kuliah manajemen gitu-gitu. Nah suka dukanya apa Kak? Suka dukanya yang paling pertama yang gue rasain di hari pertama gue masuk itu adalah gue buta sama sekali soal referensi musik. Ternyata maksud gue musik itu luas banget gitu. Jadi kayak gue ingat banget hari pertama gue datang, terus abis kenal sama anak, terus kayak ada teman-teman ngejam gitu kan, terus mereka ini lagu apa main lagu apa chicken. Gue udah hati chicken apaan nih. Beneran gue nggak pernah tahu bahwa ada itu buku yang namanya Real Book yang dia merangkum semua lagu-lagu jazz standar gitu. Gue nggak pernah tahu sama sekali, nggak pernah tahu sebelum masuk IMI. Buta, bener-bener buta, bener. Terus gue nggak pernah tahu kayak misalnya sus berapa auk apa gitu, gue nggak pernah tahu sama sekali. Dan karena ya gue nggak belajar itu ya. Terus kayak akhirnya dari situ gue mulai mau nggak mau harus memacu diri buat tahu. Itu dukanya sih, itu yang paling berasa karena itu benar-benar ketinggalan banget informasinya. Ambon lagi kan, maksudnya nggak ada tuh belajar kayak gitu atau tahu kayak gitu. Nah itu yang paling pertama. Yang kedua mungkin dari segi finansial kali ya, yang gue udah sering cerita kayak yang merantau, lu kuliah terus kayak akhirnya ngekos ya, ada ngekos ya. Jadi karena kuliah gue jauh ya. Gue cabut dari kakak gue tinggal masih di Tangerang juga, tapi gue ngekos sendiri. Nah kosan kan gue harus bayar kosan sendiri, tapi itu waktu itu masih disupport papa mama, bokapnya papa mama. Jadi masih dikirimin segala macem. Nah mulai dari semester 2009 itu semester berapa? 4 kali ya? 4. Waktu itu gue ikut salah satu lomba itu Asian Beat tuh. Asian Beat, gue ikut Asian Beat. Nanti akan ada videonya ya, kemarin bareng Dame juga ada. Iya betul, sama Dame. Come on. Don't ever come back. Betul, sama Grace Meika, terus segala macam anak-anak yang lain. Terus akhirnya gue juara di situ deh. Kita juara 1 di Jepang waktu itu, kita mewakili Indonesia, juara. Pulang gue dapat duit lumayan tuh. Kan bagi-bagi duit lumayan. Akhirnya gue bilang ke bokap nyokap, ya udah mulai sekarang gue handle bayaran kuliah gue sendiri aja gitu. Jadi akhirnya gue
mulai dari semester itu gue bayar kuliah sendiri sampai lulus. Sampai lulus ya. Sampai lulus. Ya dukanya ya itu yang tadi gue bilang finansial, maksudnya kayak mepet tuh berarti iya, mepet. Bahkan kadang gini, kayak kan misalnya kita ujian UTS atau UAS kan semua bayaran udah harus lunas kan. Nah baru bisa masuk. Nah gue tuh enggak, gue belum lunas, jadi kayak gue harus ke bagian keuangan dulu, nanti mereka bikin memo gitu, catatan buat gue bawa ke dosen. Gitu. Jadi gue ujian dengan mereka, maksudnya mereka kasih catatan gitu bahwa nanti gue belum bayar, belum selesai, tapi gue diizinkan untuk ikut ujian, untuk ikut UAS, UTS gitu. Nanti gue kasih, baru gue bisa ujian. Jadi kalau kayak gitu udah habis UTS, UAS kan udah libur tuh, misalnya habis UAS udah libur. Anak-anak udah libur, udah nggak tahu kemana. Gue masih di kosan, gue mikir, aduh gimana bayaran kurang 3 juta nih, bayar pakai apa? Kayak gitu-gitu. Iya kayak gitu-gitu. Karena waktu itu gue bayar kuliah sendiri, tapi kosan itu nyokap masih kirim. Nah waktu itu kosan gue nyokap kirim duit itu sebulan 500.000. 500.000. Nah kosan gue itu 550.000. Tetap kurang ya. Jadi gue harus nombor 50.000 plus uang makan, uang hidup. Iya benar. Itu dukanya. Sukanya dapat banyak teman. Itu yang pertama, itu yang paling gue syukuri adalah gue dapat banyak banget teman. Yang pertama, yang kedua banyak ilmu yang gue nggak pernah dapat sebelumnya, gue dapat di IMI. Meskipun sekarang juga ilmunya udah gue lupa, udah nggak ada. Yang mungkin masih ingat 1-2 kalau diingetin masih ingat, cuman rata-rata udah gue lupa gitu. Itu yang paling gue syukurin sih, dapat temen, dapat sahabat-sahabat bermusik yang baru di IMI, sama dapat pelajaran itu yang paling penting sih. Iya benar. Ya. Dan juga pengalaman dan link ya, betul link ya. Link manggung, link kerja. Keren. Itu sih 550.000 itu pecah sih. Jadi gua harus nombok 50.000 deh. Iya benar. Walaupun dari kirim tetap kurang ya. Ya bokap nyokap gua mampunya cuma segitu. Jadi gua kan juga harus nggak bisa protes kan ya. Gitu. Keren. Jadi itu bisa jadi masukan tuh buat teman-teman. Jadi jangan bersusah hati atau sedih hati, ya nyokap gue cuma bisa segini. Iya. Tandanya kalian harus berusaha. Benar. Ya kan? Jangan cuma kayak berarti nyokap gue nggak sanggup nih, berarti gue berhenti aja ya. Nggak boleh gitu. Iya, benar. Tetap balik ke diri kita masing-masing. Nah, akhirnya Ale merambah dunia session itu pertama kali gimana ceritanya tuh, Kak? Setelah lulus kah atau pas kuliah masih kuliah session? Tuh masih udah mau hampir lulus sih. 2010 tuh gue lulus. Harusnya gue lulus 2010, tapi gue lulus 2011. Oke. Jadi gue nggak tahu sih sebenarnya awalnya namanya session itu apa. Jadi pertama kali banget gue tahu yang namanya session itu dikasih tahu sama Vigi Papilaya. Ya. Jadi waktu itu, dan itu merupakan job pertama gue yang dibayar ya. Maksud gue pertama ngiringin penyanyi dan dibayar. Waktu itu ada acara di tempatnya dia, kampungnya dia di Saum Laki di Maluku Tenggara sana. Oh iya, ke Ambon nih. Iya. Gue masih masih kuliah, masih kurus banget, masih muda banget, kayak kita ngiringin penyanyi. Waktu itu kalau nggak salah seingat gue ya, Karen Idol. Iya, seingat gue Karen sama siapa lagi satu dah, ntar gue lupa, ntar tanya Vigi aja lah, gue lupa pokoknya. Yang main tuh gue, Vigi, terus ada teman gue main drum namanya Raymond, yang main gitar itu Ronald Pangemanan. Sama yang main saxophone Bung Niki. Oh itu Niki Manukiki. Nah itu pertama kali juga gua kenal Bung Niki itu 2010 apa 2009? 2010 kayaknya. Pertama kali gua kenal Bung Niki di situ. Nah terus, dan itu job pertama kali gua dibayar gitu ya, main ke itu. Session. Nah akhirnya baru gua tahu tuh, oh ternyata ada nih pekerjaan yang namanya session player gitu. Terus dibayar. Terus akhirnya gua mulai cari-cari lah. Waktu itu kan udah mulai ada internet tuh gitu. Gua mulai cari-cari lah. Oh ternyata session player ini udah lama ya ternyata ya. Maksud gue kayak, oh udah lama ternyata. Terus gue liat di Indonesia nih siapa, oh ternyata Mas Indro Harjo Dikoro tuh session player juga gitu. Oh kayak Mas Franky itu session juga kayak gitu-gitu. Waktu itu ya, terus kayak, oh ternyata sessionnya bisa. Jadi waktu itu pemikiran gue cuman kayak jadi anak band doang. Mungkin kan waktu itu lagi masa-masanya band tuh lagi hype-nya kan. Maksudnya kayak Chris Patti, apalagi itu kan lagi bener-bener lagi kenceng, bagus-bagusnya gitu. Jadi kayak, oh ternyata kita bisa. Maksudnya ada pekerjaan yang namanya session. Nah, gue pertama kali tahu session itu di situ. Terus abis itu nggak lama, pertama kali banget gue diajak, itu yang buat yang Vigi ajak ya. Nah, kalau buat itu yang pertama kali session lah. Abis itu
gua ketemu sama ada namanya Bung Reza Likumawa. Jadi dia tuh teman kecil gua dulu. Oh, teman ya, di Ambon. Di Ambon. Nah, jadi sebelumnya Vigi udah ketemu dia. Oke. Akhirnya waktu itu setelah mungkin Vigi waktu itu sempat main sama Marsha Manopo. Oh, Marsha waktu Manopo. Marsha masih nyanyi. Masih nyanyi ya? Iya, zaman-zaman Marsha masih nyanyi. Nah, mungkin setelah main Vigi kasih tahu ke dia bahwa gue punya teman satu nih juga nih dari Ambon nih gitu main bass. Kemarin mereka baru pulang dari Jepang gitu. Siapa namanya? Namanya Yudit Verina. Lah si Reza kaget. Lah ini kan gue kenal ini mah. Iya, karena gue kecil di rumah oma. Jadi mereka ini tetangga sebelah rumah oma. Jadi gue kecil tuh main sama dia sama adenya. Cuman waktu kerusuhan gitu mereka cabut lah gitu. Ya pokoknya sebelum kerusuhan mereka udah pindah ke Bali kalau nggak salah. Akhirnya dia minta nomor gue lah si Reza. Nah Reza ini kerja di manajemen artis waktu itu, SMN dan Hits Record. Ya di bawah RCTI itu mereka di bawah RCTI waktu itu. Nah waktu itu SMN kan sampai sekarang sih mereka megang talent yang keluaran Idol kan. Ya lulusan Idol gitu-gitu. Mereka semua yang pegang tuh. Akhirnya dia ngajak gua ketemu di mall yang udah tutup samping PI ini apa namanya? Mall samping PI. Yang dulu ada mall di samping Plaza Indonesia yang nyambung apa namanya? IX. Nah, gua ketemu dia di IX, pertama kali dia kasih materi untuk gua main sama Wilson waktu itu. Wilson ya. Main sama Wilson waktu itu. Udah terus berlanjut dah tuh. Wilson terus ya main sama Dirli. Dirli waktu itu sama Dirli, terus berlanjut lah sampai ke Citra, Latinka, gitu, Angel Peters, Sean gitu, dan segala macamnya lah. Regina, Noel, gitu. Dan sampai sekarang Marenjo lah masih tetap. Jadi gitu. Terima kasih SMN. Terima kasih atas jasanya buat kita. Bukan gua, lu juga. Iya, gua juga dari situ ya. Berarti kurang lebih kita mulai dari artis-artis yang sama dong. Artisnya sama kan ya? Sama, iya. Iya ya. Kita cuma Ale duluan kan. Iya, cuman kan ya istilahnya artisnya sama kan? Sama, artis sama ya. Iya juga ya mereka. Makanya banyak apa kayak ngobrol sama kalau gue ngobrol sama Mas Dandi gitu atau Mas kemarin Nick Dom gitu terus kayak, "Dek, gue boleh tau nggak lu munculnya dari mana sih?" Tiba-tiba lu udah nongol aja kata dia gitu. Karena emang kita beda ranah ya. Jadi beda tongkrongan juga kan sama mereka ya. Jadi nongol-nongolnya pas udah ya di sini baru kayak ini ada sini, ada Laudeng, ada siapa kan. Waduh, lu mulai dari mana sih? Gue kayak jarang lihat lu lu dari atas aja gitu bareng gitu deh. Enggak notice gitu ya. Iya, emang ada. Ya itu makanya di musik tuh nggak sesempit yang kalian kira. Betul. Sangat luas dunia kita, maksudnya kita sama-sama musisi, terus umurnya misalnya sama, tapi belum tentu kita saling kenal ya. Iya betul. Kayak masih banyak juga teman-teman musisi yang di Jakarta ini yang kita nggak kenal maupun dia nggak kenal kita juga. Iya. Gitu, jadi emang sangat luas. Dan tapi siapa sih yang nggak kenal dia? Enggak lah. Gila, guys, minum Fanta gue di Fanta. No endorse ya. Kalau mau boleh dong taruh di sini. Gue boleh tau nggak 3 basis favorit lu di Indo maupun di luar? Waduh. Dikit teratas. Sebenarnya lu udah tahu, cuma lu tanya aja kan? Iya, gue tahu satu. Yang udah pasti dia. Karena beta main sama dia juga. Iya. Pasti juga. Kalau basis idola gue di Indonesia ini, kalau bisa gue bilang, yang gue selalu lihat mereka banget ya. Yang pertama itu Alain Hizkia. Itu. Dia selalu nomor 1 di hati gue. Pasti ya. Dari 2000. Kenapa sih Kak? Kenapa sih? Nggak tahu ya. Pasti teman-teman banyak yang muda-muda ya pasti. Iya. Nggak tahu Alain Hizkia siapa ya? Iya. Jadi kalau sekarang dia adalah basisnya Lala Huta. Lala Huta, betul. Cuman kenapa dulu Alex ke fans itu? Sebenarnya waktu gue belum kenal dia, gue udah tahu dia tuh dari mereka main di tangga dulu kan. Iya, dia tangga, session tangga, terus sempet Afgan juga. Betul, sempet Afgan Bung Alain. Terus akhirnya gue pertama kali lihat dia main itu sama Pasto di La Piazza, mall yang sekarang udah tutup tuh, Kelapa Gading ya. Dia main sama Pasto di situ, gue pulang kampus langsung gue duduk, lu masih ingat La Piazza punya tangga-tangga itu, nah gue duduk di situ tuh. Udah gitu bassnya kan memang ke sebelah sini kan. Jadi gue pas gue liat, ini yang mereka bilang Alain Hizkia itu ya. Dari hari itu gue jatuh cinta sih sama permainan bass dia. Iya, dari situ bener. Gue nggak bakalan bisa lupa. Akhirnya berapa tahun kemudian gue bisa kenal dia secara langsung, terus bisa gantiin dia main juga di Pasto, gantiin dia main di Lala Huta. Itu merupakan gimana ya, kayak nggak tahu ya, tapi
Gue tuh dulu sampai gini sama dia. Jadi kalau gue datang nonton Lala Huta, ini beneran Dreng, lu boleh tanya anak Lala Huta. Gue selalu bawa handphone, gue rekam semua yang dia main. Oh iya dulu. Iya. Anjir. Baru pulang gue masukin di laptop, gue kulik. Lu tanya Bung Alain. Tanya anak Lala Huta. Itu gue saking ngefansnya gue sama dia. Nggak tahu buat gue waktu gue liat dia main bass tuh kayak banyak pemain bass dia yang main blowing yang nggak ada di. Maksudnya gue sebagai pemain bass, kadang waktu gue dengar orang main gue bisa memprediksi nanti di sini dia akan feel ini. Ya, nanti di sini dia akan gini nih. Nah, tapi ketika gue prediksi dia nggak main. Ketika gue bilang, oh di sini dia nggak akan. Ternyata dia main, tiba-tiba ada gitu. Jadi kayak buat gue dia salah satu basis yang sangat berpengaruh sih buat permainan gue. Iya, buat permainan gue. Itu Bung Alain Iskia, shout out to Alain Iskia. Terus yang kedua Om Yance Manusama. Oh iya. Ya semua orang tahu lah siapa beliau ya, nggak usah diinin. Om Yance, the legend. Yang ketiga Bonar Abraham. Koko Bonar. Bonar Abraham. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Ntar beta mau kirim bumbung 2 orang datang ke rumah dia nanti. Tagih. Kenapa kalau Koko Bonar tuh kenapa? Kalau Kakak Bonar itu gimana ya? Maksud gue banyak belajar juga dari dia sih, karena beberapa kali gue sering ke rumah dia untuk rekaman apa segala macam, bantu. Jadi kayak nggak tahu ya, gue melihat dia tuh sebagai seorang musisi, terutama basis yang lengkap gitu. Maksud gue kayak mainnya enak, dia bisa mainnya enakin lagu. Terus yang gue suka adalah pengetahuan dia tentang sound ya, tentang ini tuh bener-bener luas banget gitu. Kayak gue bisa kulik banyak nih dari orang ini. Bahkan gue sampai mau beli bass pun gue tanya dia, gue bilang, Kak gimana Kakak Bonar, tolong dong gini-gini gitu. Jadi dia termasuk salah satu yang sangat gue puja ya. Ya meskipun dia orang Ambon dan gue orang Cina, tapi hati-hati ntar gue tagih dia nanti. Ya gitu. Mereka bertiga, Bung Alain Iskia, Om Yance Manusama, sama Kakak Bonar Abraham. Bonar Abraham. Keren. Nah Kak, mungkin ini juga banyak teman-teman suka nanya ini di beberapa komen kolom sharing yang sebelum-sebelumnya. Mereka suka nanya kayak konsistensi musisi di Indonesia tuh gimana sih? Apakah udah bisa jadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan kah? Atau masih abu-abu gitu? Karena kan Ale kan benar-benar perantauan dari awal ke Jakarta emang udah bermusik sampai detik ini masih main musik. Ya masih hidup juga kan gitu. Masih. Menurut Ale gimana konsistensi kalau musisi? Kalau kalian bilang tanya musik itu bisa nggak sebagai apa ya, kayak tadi lu bilang apa? Ada masa depannya. Ada masa depannya. Kalau gua bilang ada banget malah. Gitu. Maksud gua yang memang mungkin nggak segampang yang orang kira ya. Kayak misalnya banyak teman-teman kita musisi yang udah sukses, udah punya rumah sendiri, udah salah satunya dia nih. Nah, cuman memang prosesnya panjang, tapi percayalah musik itu sangat bisa diandalkan. Bener, sangat bisa diandalkan. Kenapa? Ya bukti nyatanya gue masih bisa bertahan di Jakarta. Iya, gue bisa menikah dengan uang tabungan yang gue punya dari hasil gue bermusik. Gue bisa membangun rumah tangga, beli ini beli itu. Ya aman sih, maksud gue untuk masih bisa banget gitu. Tergantung bagaimana kita menjalaninya ya sih. Itu kan gue mungkin ngomong dari segi ininya ya. Cuman kalau dari segi kegiatan lu bermusik, banyak banget kegiatan yang bisa bikin lu tetap bertahan di musik gitu loh. Bukan hanya musik itu bukan cuman kayak misalnya gue jadi session player tiap minggu main sama artis atau apa, keluar kota apa segala macam, atau main reguleran atau apa. Enggak, musik itu maksudnya nggak hanya di situ doang. Banyak lu bisa jadi produser, lu bisa jadi main wedding pun. Main wedding ya, bahkan gue termasuk salah satu orang musisi yang nggak pernah main wedding. Gue pernah bilang gue jarang banget main wedding. Kadang-kadang gue sampai anjir gue pengen banget loh kayak main wedding kayak seru banget gitu. Padahal jarang gue main wedding. Maksudnya ada teman-teman kita yang mungkin mereka nggak main sama artis, nggak main sama ini, tapi mungkin kehidupan dia lebih baik dari gue. Mungkin ada mungkin minggu. Iya, dia cuma mungkin main di kafe atau apa, banyak gitu. Dan nggak harus apa ya, nggak harus gimana bahasanya ya, nggak harus terlalu ngoyo gitu loh. Menurut gua musik itu selama kita bisa jalanin dengan santai, ada aja tuh berkatnya buat hidup kita ya. Kayak gitu, sangat bisa kok diandalkan musik buat jadi karir ya. Karir sangat bisa diandalkan, sangat bisa. Nih salah satu contohnya. Kalau dari jawaban Ale, nah ini mungkin bisa dimasukkan di versi Ale nih. Jadi
Kalau menurut Ale tuh gimana cara menjaga konsistensinya sebagai musisi? Oh, kalau menjaga konsistensi Cara Ale aja. cara beta ya. Iya. Mungkin kalau beta kan kita udah punya link nih, udah punya teman, udah punya kerjaan. Ya kita bisa maintain itu aja dengan baik gitu ya. Maksud gua maintainnya ya dengan apa istilahnya in a good way gitu ya, dengan cara yang baik ya. Jadi bergaul yang benar, bermusik juga yang benar, bertanggung jawab ketika lu dikasih job, ketika lu dikasih apa ya bertanggung jawablah dengan hal itu gitu. Ketika lu dikasih kepercayaan orang bertanggung jawablah gitu. Itu yang bikin kita tetap eksis gitu, tetap bertahan. Dan menurut gua ketika lu tetap bertahan, lama-lama kelas lu tuh akan naik sendiri gitu loh. Jadi lu nggak usah mempromosikan diri lu segala macem. Dengan lu punya attitude yang baik, punya pergaulan yang baik, itu akan apa ya? Kayak menurut gua dari yang gue perhatiin dari teman-teman kita yang banyak senior player kita, mereka tuh akan meningkat sendiri tuh kelasnya. Memang skill itu penting ya mungkin yang buat mendukungnya. Cuman banyak teman-teman kita yang apa ya meningkatnya tuh gara-gara mereka punya attitude yang baik sih menurut gua. Bahkan ya sorry itu saya ada beberapa teman-teman kita juga yang dengan mungkin skill yang bagus, yang luar biasa, tapi ya udah gitu aja gitu. Bahkan yang meningkat tuh justru orang yang nggak terlalu yang skillful banget, yang ini aja, tapi attitude-nya ketika bagus, ketika dikasih tanggung jawab dia kerjanya benar, ketika dikasih kepercayaan bisa menjaga kepercayaan itu. Jadi malah mereka yang makin lama makin naik menurut gue ya. Jadi kayak mereka nggak harus mempromosikan diri sendiri. Akhirnya kelas mereka tuh akan naik sendiri gitu. Orang akan tahu. Orang ingat terus. Iya, misalnya siapa? Misalnya kasih contoh lu misalnya, siapa? Oh lo deng ya? Gimana? Oh main namanya. Oh berarti harusnya kalau kita kasih harga segini kayaknya nggak cocok deh dia. Kayak kita. Jadi menurut gue lu nggak harus. Wih gue ini nih untuk mempromosikan diri lu atau apa. Orang akan menghargai lu ketika lu bisa mempertahankan attitude dan posisi lu dengan baik gitu ya, maksud gua. Benar. Itu sih yang paling penting bikin kita bertahan sampai sekarang. Iya benar. Keren. Nah itu bisa jadi masukan juga buat teman-teman dan juga menjadi itu kan biasa kalau mereka bingung kayak soalnya ini juga isu yang suka ditanyain sama beberapa orang dan juga beberapa teman-teman kita nih kalau suka ngobrol, ini banyak yang suka nanya di Instagram mereka lah atau apa. Karena sekarang orang tanda kutip banyak yang berlomba-lomba ataupun memandang sekarang session player tuh jadi satu buat tujuan hidup loh. Tujuan hidup betul. Kita kan dulu kan pengennya jadi anak band kan. Iya betul. Kita kan kalau zaman sekarang mungkin anak band udah nggak terlalu ini, orang pengennya gue pengen jadi session Iya benar. Cuman orang suka nanya gimana sih bang caranya jadi session. Padahal kita pun juga bingung ya. Bingung. Itu kan kalau sejujurnya gue juga bingung caranya gimana karena nggak tahu ya kayak Tuhan dan jalan hidup gue tuh membawa gue ke situ aja gitu. Ya gue kalau ditanya kiat-kiatnya dan caranya sejujurnya gue nggak tahu juga. Gitu. Bener nggak sih? Bener. Banyak teman-teman juga bilang gitu kayak gimana caranya ya. Kayaknya bingung juga tiba-tiba udah nyampe situ aja. Tiba-tiba udah nyampe situ. Ya benar. Jadi harus didukung bener tadi yang Ale bilang tuh, harus didukung dengan ya attitude yang benar, ya tetap bermain dengan skill yang cocok juga dan sesuai kebutuhan gitu. Betul. Itu jadi itu bisa menjadi masukan dan juga pengalaman buat kalian semua, buat teman-teman yang mungkin yang baru mau masuk dunia musik atau mungkin kayak Ale kayak aduh gue cinta banget musik nih, tapi gue pengen masuk cuman gue gimana ya? Tenang, jangan khawatir ya, karena semua ada jalannya. Kalau kayak Yudit berhenti di tahun 2005 atau 2006 dia berhenti main musik, mungkin kita nggak kenal ya. Nggak kenal. Mungkin kita kemarin juga di mana. Kemarin gue sempet ngobrol sama istri gue sama Nona di rumah kayak, iya Nona, kalau gue 2000 berapa tuh 6 itu gue memutuskan untuk pulang, berarti kita nggak ketemu, nggak nikah, gue nggak nikah dengan istri gue. Mungkin gue bilang sama dia, mungkin sekarang pas gue pulang gue udah tes polisi lagi atau gue udah masuk kuliah lagi jadi pegawai negeri, mungkin anak gue udah 3 gitu. Lagi bercanda-bercanda kali sama istri gue di rumah. Iya benar, tapi nggak pernah ada yang tahu ya. Kalian jalanin aja apa yang jadi passion kalian. Tapi jalanin dengan disiplin, dengan jujur. Banyak bergaul kali ya, banyak bergaul juga. Benar. Oke Kak, nah sekarang kita masuk ke games. Ini ada games. Ada gamesnya nih? Ada. Jadi biar nggak kaku-kaku amat, ngobrol mulu. Ini acara apa sih? Coba produser udah ready gamesnya? Ini sambil makan gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa dong. Oke, so kita akan main games. Ini adalah games tebak judul lagu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan keluar. Kita akan lewat Mbah Google. Dia akan ngomongin liriknya. Kita berdua tebak-tebakan siapa duluan yang bisa menebak judul lagu dan juga penyanyi. Kalau yang bisa tebak dengan benar, sertifikat rumah ini jadi haknya dia ya.
Oke, ini ada berapa pertanyaan? Ada 3 pertanyaan. Oke. Jadi siapa yang menang boleh kasih hukuman ke yang kalah. Apa aja hukumannya? Oh gitu. Iya. Oke, baik. Gue juga tak-tekan juga. Oke, nggak, jadi kita punya 2 games. Jadi kalau dua-duanya itu menang baru. Jadi yang pertama adalah tebak judul lagu dan juga penyanyi. Yang kedua adalah sambung kata. Ih, gokil. Nanti dari semua keseluruhan games yang menang boleh menghukum yang kalah. Oke, kita mulai games yang pertama. Ini bocah boleh juga loh. Fight. Oke. Ya, tebak judul lagu. Aduh, anjir judulnya apa? Gua. judulnya apa tuh? Ya, oke. Anjir, kenapa jadi lupa judulnya sih? Kala Cinta Menggoda. Iya. Penyanyinya? Krisya. Dia padahal gue udah tahu. Sial. Lu yang susah dong lagunya, gampang banget itu. Ini aku jadi lupa Kalcimeng. Oke, nomor 2. Selalu jadian kau mau menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Anjir. Cluenya lagu baru. Cluenya lagu baru. Coba sekali lagi. Susah lagi nih. Lagu baru. Selalu jadian kau mau menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Angkat tangan ke arah kamera aja gua. Enggak tahu. Terus. Pas. Oke, tanya toh. Gua pas. Gak butuh clue lagi. Ayo, clue berikutnya boleh. Penyanyi cowok. Aduh. Ya, pas aja deh, pas deh. Pas gua. Siapa sih? Lagunya Iki. Cuek. Oh, yang baru ya, yang cuek ya? Sorry, Oh, iya. sorry Iki, gue belum dengar lagunya dia. Gue udah denger kemarin di Instagram. Oh ya, oke. Iya. Udah kasih yang susah kagak bisa. Sorry. Iya, baru-baru juga kita jarang denger nih. Kita biasanya main yang gampang. Lagu lama lagi dah. Oke. Oke. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi. Gua. Aduh. Kangen. Iya. Kau bertanya padaku. yang nyanyi Dewa 19. Anjir, kau bertanya first 2 tuh ya. Itu. Anjir, aku selalu nyanyi soalnya. Iya. Oke, 2-0. Masih ada? Udah 3 lagu. Oke, kita masuk ke games kedua. Games pertama gua kalah 2-0. Dem. Guys, taruhannya sertifikat rumah ini. Sertifikat tanah rumah ini. Oke, nah ini games berikutnya adalah sambung kata. Aduh. Jadi sambung kata ini adalah kita sambung suku kata sih lebih tepatnya. Jadi jadi misalnya kita main di tempo segini. Ada metro nonton. Oh, gila. Jadi misalnya boleh kata benda, kata sifat, kata kerja, nggak boleh nama orang. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4 bangku. Ku apa? Oke. Kupas misalnya. Oke. Misalnya pasien misalnya. Pasar Ya, gitu. pasar gitu. Boleh kayak gitu. Nggak boleh kata apa? Nggak boleh nama orang. Pokoknya Nama kata orang. Oke. kerja, kata benda, kata sifat. Oke, siap. Nama orang, nama tempat gitu nggak boleh. Lu nggak mau menyerah dulu nih. Karena gue bisa pastikan lu akan kalah. Itu tuh ya. Iya. Aduh. Gue pernah bermain di jalur komedi, jangan. Oh iya benar. Gue punya kosakata Kemarin banyak tuh gua kalahnya sekali. sama siapa ya? Oh, gue cuman kalah sama Amanda Sesa waktu itu. Gue belum pernah kalah tapi. Amanda Sesa berarti anaknya Mas Parto Mas ya? Parto ya, Mas Parto. Benar. Oke, kita mulai ya. Aduh, 2-0 nih. Susah juga ya. Oke. Siapa duluan? Lu duluan? Gue duluan ya. Oke, silakan. Kita mulai ya. Kawat. What? Kawat? What apaan? What? Wah, iya susah sih. Iya susah. Iya dong. Iya, kawat. 2-1, yes. Pokoknya kita siapa yang dapat 5 Oh, ya? oh gitu. Siapa duluan nih gua? Ya. Bubur. Burik. Ikut. Kutang. Ya, dua sama. Tangkis. Oh iya bisa tang ya gitu ya Iya, maksudnya. Oke. tang. Aduh. Tangkis. Jadi sampai 5 duluan nih. sampai 5 dulu, 2 sama ya, 2 sama ya. Ayo lagi. Lu duluan. Ale kan Ale kalah. Oh, gua kalah duluan. Jahat. Hati. Tikus. Kusir.
Siram. Rambut. Butuh. Tuhan. Hantu. Tukang. Kangkung. Kung apa ya? Kumpau. Kung apa ya? Kung apa ya? 3-2. Gawat. Itu. Mulai gawat. Biasa kan jagoan kalah duluan. Iya. Oke ya. Counting jangan lupa. Sayur. Yura. Orang. Yes, 3 sama. Gertak di awal kalau nggak hancur. Bentar ya. Kapas. Pasien. Yes. Sienta. Loh, siapa apa mobil? Mobil dong. Gak boleh, itu kan merek, gak boleh merek. Duh, pasien. Loh, sienta. Emang gak boleh? Siapa mobil gak boleh. Loh, Itu merek, nama, itu kan part of nama. Oh, mau ulang. nggak bisa ini acara ini harus beta suruh ampun datang nanti. Oke, 4-3 ya. Nggak bisa lah. Oh, ulang 3 sama. Oke. 3 sama nggak bisa, gila. Pasien tuh udah bisa tuh gampang. Apa sien apa? Enggak ada. Lah, iya kan? Sien deh lu. Sien deh. Oke, beta ya. Ya, Tembok. boker, Bener. Keruk. ruk-ruk. Ruk-ruk ada loh. Apa tuh? Ruk-ruk itu ngambek bahasa Ambon. Loh, guys, nggak bisa. Apaan bahasa Ambon? Mana gua tahu. Loh, orang Indonesia bukan? Iya. Ambon merupakan bagian dari Indonesia bukan? Indonesia ini tanah air beta. Bukan gua. Enggak. Oke, kalah. 4-3. Terakhir ruk-ruk. Orang Ambon lah ruk-ruk tuh ngambek. Bener. Iya, Bener. Oh. Baru tahu nih. Beta ruk-ruk nih. Ale ruk-ruk tuh ya. Ngambek ya. Ngambekan gitu loh ruk-ruk. Oh, oke. Ya dah, Ale. Pistol, Anjir. Tolong. longkap, Anjir. Kapas. pasti. Oh. Tikus. Kus. Game. Yes, gua menang. Kalah gue nih. 5-3, yes. Gila, jago juga ya. Lumayan ya. Beta baru kalah sekali doang nih di game ini nih. Iya. Sama Amanda sisa doang. Dari semua tamu-tamu. Dari semua langsung. tamu-tamu. Waktu itu nggak ada yang beta nonton, siapa ya? Gimana? Ini cuma nanya-nanya doang. Oh iya, emang ini Baru? spesial enggak di. Clay juga dapat, Clay sempat dapat nih. Oh gitu. Clay pasang Lu foto cuma di suruh pilih kata A atau apa? B. Iya, atau B. Ini Mending gitu. mending itu pilih tuh ya. Clay sempat dapat. Clay itu hukumannya ngepost foto sama Sonya. Oh, oke. Terus gua hubungannya apa nih? Post foto sama enggak ya? Enggak mungkin jangan. Halo Mama Abi. Mama Abi Eleonora. Ale berarti hukumannya tuh adalah gampang. Karena Ale ini dulu sempat viral di sosial media. Hah? Ih, viral? Apa namanya nih? Apa kayak stand up comedy? WIT. Mop, cerita mop. Nah, udah Ale cerita mop aja. 3 mop. Banyak ya. 3 mop terus upload di Instastory sendiri. Ale kan jarang Instastory muka sendiri kan jarang. Nah, Ale mop masuk ke Instastory. Ini harus dilakuin ya? Harus dong, kan kalah. Nggak bisa nanti, harus sekarang. Ya, video ini sekarang aja, nanti tayangnya nanti. Enggak tayangnya sekarang aja deh. Biasanya lupa tayang, enggak apa-apa, Ale harus tayang sekarang. Detik ini juga. Pokoknya guys, kalau kalian instastory gua cerita mob itu gara-gara dia. 3 lagi. Banyak banget. Terakhir beta bikin cerita mob 3 dibayar loh 600.000. Oh iya juga bener. Walaupun lama ya. Aduh, gua kesel. Satu kali ini nenek dan tete lagi tidur, oma dan opa. Nah, nenek dan tete lagi tidur malam-malam. Tiba-tiba ada penjahat masuk di Don 2 punya rumah, mau rampok rumah. Penjahat buka pintu kamar, penjahat langsung datang ke nenek langsung. Taruh pisau di leher, serahkan harta-harta benda semua. Ih, nenek langsung kaget. Penjahat langsung bilang, nama siapa? Nama.
Nenek bilang, saya nama Maria. Wih, penjahat langsung kaget. Karena penjahat ingat dia punya mama di rumah. Dia punya mama nama Maria. Penjahat langsung, oke, saya tidak jadi bunuh kau. Keluar. Penjahat pindah ke opa di sebelah. Nama siapa nama? Opa panik, opa bilang, saya nama Yusuf. Tapi anak komplek biasa panggil saya Maria juga. Jadi satu kali di timur sana nih ada pace satu, dia pulang dari kebun capek-capek. Lalu malam-malam dia ada santai di dia punya teras rumah. Duduk. Tiba-tiba di kejauhan tuh dia dengar suara. Sayup-sayup gitu. 12. Dia kayak, siapa nih? Ya kan? Dia dengar lagi 12. Akhirnya dia penasaran. Karena penasaran, dia jalan lah. Nah, di timur sana kan kita rumahnya agak jauh-jauh kan. Nah, karena di hutan kan, jadi dia jalan lah tuh. Jalan. Tiba-tiba dia jalan. Pas dia sampai di satu rumah nih, depan satu rumah. Suara makin jelas tuh. 12. Dia dalam hati. Oh, ini kayaknya rumah ini nih. Dia sampai, dia berdiri di depan pintu. Dia dengar 12. Oh, benar sudah nih, rumah ini nih. Dia bingung mau lihat ke dalam gimana. Akhirnya dia ngintip lewat lubang kunci. Begitu dia taruh mata, dia masuk ke dalam kan tuh 12. Pas dia lihat ada yang colok mata dia dari dalam. Dia langsung aduh, baru dari dalamnya teriak 13. Jadi Yaklep ini pacaran sama Mince. Nah, untuk pertama kalinya malam minggu nih dia mau jemput Mince nih di rumah. Di jalan dia siap-siap tuh, naik motor. Di jalan dia udah, aduh, nanti saya sampai gimana ya? Baru Mince punya bapak ini kan anggota. Badan besar sekali, tegap. Jadi dia agak goyang juga. Dia udah, berarti saya gini aja. Saya berarti malam bapak Mince adakah? Ya dia udah, kayak gitu aja lah. Malam bapak Mince adakah? Malam, dia udah hafal tuh. Karena dia main panik nih, mau ketemu Mince papa pertama kali kan. Begitu sampai depan rumah dia berhenti, taruh motor, dia buka pintu pagar, dia udah, malam bapak Mince adakah? Naik tangga, ketok pintu, tok. Dia udah dalam hati, malam bapak Mince adakah? Dia ini toh, ketok lagi, tok. Dia dalam hati, malam bapak Mince adakah? Tiba-tiba pintu kebuka. Begitu pintu kebuka, Mince punya bapak tinggi, besar sekali. Baru Mince punya bapak tanya, cari siapa? Wih, Yaklep panik. Yaklep langsung bilang, Mince bapak, malam adakah? Oh, lucu banget mob tadi, keren. Gila, itu lucu banget ya. Ale emang berbakat kayaknya di dunia mob ya. Jadi mau cerita sedikit nih buat teman-teman yang nggak tahu, yang mungkin nggak tahu mob tuh apa. Itu kan kayak apa ya istilahnya kalau di timur ya? Mob itu apa ya? Kayak semacam stand up comedy. Iya, semacam stand up comedy. Jadi cerita lucu. Tapi itu terkenal di Indonesia Timur. Indonesia Timur, betul. Tentang kehidupan kita orang Timur tiap hari, betul. Ceritanya rata-rata tentang kehidupan. Ya, itu yang identiknya adalah karena emang cerita yang diangkat itu tentang kehidupan betul di Timur ya gitu. Jadi tadi lucu banget kayak Edit. Emang berbakat tadi. Gila, gue sampai ngakak lihat dia itu. Gue gimana emosi sama dia. Kurang aja. Oke, thank you Edit udah main di games ya. Udah kalah, udah sangat sportif juga, udah memberikan mob yang pasti yang spesial yang pasti. Mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman di Timur juga suka rindu karena dulu ada program di Net TV namanya WIT ya. Yeah. Dulu tuh Ale spesial ya, selain jadi home band, Ale juga jadi. Bukan hanya Beta sama Beno, sama Bung Ferdi juga ya. Bertiga. Iya, jadi mopers ya. Mopers. Lumayan itu buat nama-nama duit. Ya, tukang mop ya, itu dibayar. Ya, anak perantauan kan apa aja dikerjain. Biar jadi terus, biar menghasilkan duit. Iya, udah. Mungkin ini selalu gue tanyain ke teman-teman gue yang jadi bintang tamu juga, suka dan duka selama berkarir di dunia musik keseluruhan. Yang bisa memotivasi teman-teman di rumah. Kalau gue mungkin karena musik ini udah jadi bagian hidup gue ya, jadi kalau gue lebih banyak sukanya, maksudnya bukan lebih banyak sukanya, gue lebih memilih untuk menikmati sukanya aja daripada dukanya gitu. Jadi kayak kalau dukanya mah pasti ada, cuman kita nggak usah. Kalau gue nggak mau ngomongin dukanya karena
menurut gua ya itu ya memang itu jadi pembelajaran hidup kita, cuman nggak harus diingat-ingat gitu loh deh Yeah. kalau gua ya. Jadi gua lebih memilih membicarakan sukanya adalah gua bisa mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan hobi gua dan dibayar. Terus gue bisa hidup bertahan di Jakarta, itu adalah sebuah kebanggaan buat gue ya. Maksud gue mungkin nggak semua orang bisa bertahan hidup merantau di Jakarta dengan bermain musik. Ya, gitu. Itu adalah sebuah kebanggaan buat gue bisa bertahan di Jakarta bahkan sampai menikah, udah punya anak sekarang segala macam. Itu sukanya. Terus gue bisa kenal banyak teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang sebelumnya nggak gue kenal, yang dari yang dari luar daerah, bahkan dari daerah yang beda-beda gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, gue bisa keliling Indonesia kemana aja, bahkan sampai keliling, nggak keliling dunia, cuman bahkan sampai ke luar negeri karena bermain musik gitu. Musik yang bisa membawa gue sampai di tempat-tempat yang bahkan nggak pernah gue pikirin sebelumnya. Itu musik yang bawa gue ke situ. Dari ke Jepang, ke Belanda. Iya gitu. Terus kayak yang kelima itu sukanya adalah gue bisa selain gue main di selain gue main session reguleran di dunia sekuler, gue bisa bermusik buat Tuhan juga di gereja. Itu adalah sebuah kesukaan. Maksud gue nggak semua orang bisa main musik di gereja ya. Ya enggak, dan gue punya punya itu gitu buat main musik di gereja. Itu yang paling penting sih. Mungkin itu sih sukanya. Kalau dukanya mah banyak, cuman nggak usah kita ini. Duka mah dinikmatin aja. Duka dinikmatin, dan duka itu akan menjadi suka ketika kita tulus menjalankannya. Peterson Lodeng, kamu orang tahu apa? Wih. Keren. Ya pokoknya kayak gitulah. Gila, semoga itu bisa menjadi masukan juga buat teman-teman juga, dan juga menjadi sebuah influence buat kalian menjalani hidup. Dan juga mungkin teman-teman yang baru mau masuk dunia musik, yang baru masih di antara abu-abu nih, kayak gue main musik apa enggak ya, kan kita juga ada di fase itu ya, pasti zaman itu ya. Nah ini semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman. Nah mungkin terakhir Kak, quotes buat teman-teman di rumah yang quotes ini loh. Versi Ale sebagai ya tadi session tapi perantauan dari apalagi ini Indonesia Timur ya, yang mungkin ada beberapa isu yang orang kayak suka mengesampingkan lah atau mengecilkan orang-orang dari Indonesia Timur, padahal justru musik dari situ ya. Gitu. Jadi maksudnya ya ini quotes atau mungkin pesan-pesan ya buat teman-teman di rumah yang mungkin dari Indonesia Timur juga yang pengen bermain musik tapi mungkin kayak aduh gua ke Jakarta aja gua nggak bisa mimpiin gitu misalnya gitu kan. Nah itu quotes buat mereka atau pesan-pesan buat mereka versi Yudit Ferdinandus. Aduh gila, udah kayak Gilbert nanti Moindo nanti nongol di detik.com nanti. Kalau pesan-pesan quotes gitu gue sebenarnya bingung sejujurnya. Cuman kalau gue mau bilang kalau lu mau jadi musisi atau mau terjun di musik, terjun sedalam-dalamnya gitu loh. Maksud gue nyebur senyebur-nyeburnya, jangan nanggung gitu. Kalau lu mau benar mau jadi musisi, jadilah musisi yang seutuhnya, yang musisi yang sejati gitu ya maksudnya. Kalau contohnya mah udah banyak lah, kita bisa lihat banyak musisi-musisi kita Indonesia yang benar-benar the real musisi gitu ya. Itu yang pertama. Terus mungkin yang kedua, jangan sampai lu mengubur mimpi-mimpi lu gitu. Itu penting. Maksud gua mungkin orang meremehkan mimpi, tapi gua nggak pernah meremehkan mimpi sih. Maksud gua gua punya banyak mimpi juga. Gua juga ada beberapa mimpi yang belum kecapai, tapi gua nggak tahu ya, itu mungkin orang nggak tahu, tapi hampir tiap hari gue doain ding. Gitu. Jadi gue percaya kekuatan. Ya pokoknya yang tadi gue bilang, lu jangan pernah mengubur mimpi lu dalam kalau memang lu suka ya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin banyak berdoa supaya Tuhan bisa tunjukin jalan mana yang harus lu tempuh. Wah gila, ini. Iya kan? Iya benar. Ya maksudnya lu sekuat-kuatnya lu, sepintar-pintarnya lu, sejago-jagonya lu tetap harus butuh Tuhan dalam hidup lu. Ini buat terakhir. Guide hidup lu. Aja. Yang terakhir fight terus, jiwa jangan goyang. Ih, kayak baju lo. Feel free aja di dalam Tuhan. Dikasih. Jadi kalau dalam beberapa tahun ke depan kalian melihat dia di mimbar, kalian udah tahu dia berasal dari mana. Jangan lupa nonton video ini terus ya. Enggak lagi. Oke Kak Yudit, terima kasih banyak sudah membagi-bagikan pengalamannya, cerita hidupnya juga. Sebenarnya sejujurnya hidup gua nih biasa-biasa aja, nggak terlalu menarik banget. Loh, nggak juga, itu menarik loh Kak, karena kan tadi kayak gue bilang nggak semua orang bisa nyampe di dunia session, apalagi Al ini orang daerah gitu. Kalau orang Jakarta
kemungkinannya masih ya adalah 30%. Kalau Iya. orang daerah pasti kan bermimpi ke Jakarta aja, kadang nggak semua orang punya mimpi itu, Iya. apalagi berkarir Karir ya. di dunia musik. Jadi kan itu pasti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng kali ini. So jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share buat teman-teman yang lain, dan juga bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Dan teman-teman kalau misalnya masih penasaran dengan cerita-cerita dari Yudit Ferdinandus, atau mungkin masih penasaran dengan Kak ada mob apa lagi ya, nah bisa langsung DM beliau. Gimana Kak Yudit Instagramnya? Mungkin orang lebih kayak menarik mobnya deh. Daripada hidupnya. Ceritanya. Boleh sih guys. Apa gue bikin aja konten mob kali ya? Iya, bisa jangan. tuh. Oh, diduitin Nggak usah jadi YouTuber, biar dia aja. Gue jadi bapak Gimana, rumah Kak, tangga. Instagramnya kalau mau? Instagram gue Iya, iya. @Yudit Ferdinandus. Yudit Ferdinandus. Kalau mau follow, kalau nggak juga nggak apa-apa guys. Nggak terlalu menarik hidup gue sebenarnya. Ada anaknya lucu. Ya. Oh kalau anak gue mah gila, jangan. Bapaknya bule toh. Oh, keren. Iya. Mama Chinese, papa bule. Iya, tapi anak Ali putih kok. Ali nggak putih ya? Beta putih. Oh, cuman Beta putih tua. putih agak gelap karena tua ya. Iya, Iya. putih tua. Keren. Selaw. Ya, dan jangan lupa juga untuk mau tahu Moe Production itu apa, boleh follow di sini. Instagramnya Production. Dan juga Ini mungkin production ini dia yang lagi mengguncang dunia persessionan di Jakarta. Moe Production ini nih. lumayan ya, lumayan. Dia lagi ya. jadi bahan pembicaraan orang-orang. Iya. Dan jangan lupa buat cewek-cewek kelahiran kalau yang mau tanya-tanya juga boleh follow Instagram gue di @laudeng. @laudeng. Ya, single. 0813. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, Iya, sehat-sehat betul. selalu. Jangan lupa untuk cuci tangan, jangan lupa untuk pakai masker, dan juga menjaga jarak. Betul. Semoga kita tetap sehat-sehat selalu dan sampai Amin. ketemu di perpanggungan berikutnya, Berikutnya. ya, dan juga normal ya. Betul. Oke, sampai ketemu di Serundeng selanjutnya. Sampai jumpa.